Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, saya mengambil kasus 2, yaitu tentang seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan oleh guru pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les mendapatkan nilai yang lebih baik daripada murid tersebut. Itu kasus yang saya angkat. Kemudian saya memanggil coachnya dengan Mbak Sifah. Demikian, ya. Kita mulai. Halo Mbak Sifah. Iya Pak. Oh ya, hari ini kita agendakan untuk ngobrol atau diskusi dan membutuhkan waktu yang agak cukup banyak. Apakah kamu bisa, Mbak Sifah? Aduh, sebenarnya saya sedang ini ya Pak, sedang ada masalah. Saya sedang males Pak untuk mengobrol. Baiklah, coba sebentar saja ya, beberapa menit kita ngobrol di bangku itu yuk. Oke Pak, ya mudah-mudahan ini ya Pak, tidak lama-lama ya Pak. Oke, baiklah. Mbak Siva, Iya murid Pak. saya yang paling pinter, kok akhir-akhir ini kamu kelihatannya kurang semangat ya, dan nampak murung, kelihatannya mukanya juga kelihatan bersedih. Ada apa? Pak Her kok tahu ya Pak ya? Kan Betul Mbak Siva Pak. dulu biasanya cheerful, periang, bermain bersama teman-teman. Mengapa kok sekarang minggu-minggu akhir ini kamu kok menyendiri, murung? Bisa bercerita kepada Bapak, silahkan. Betul Pak, saya kebetulan ini berapa hari ini saya sedang males ini Pak, tidak semangat. Ini entahlah Pak, saya kok merasa nilai saya kok jelek ya Pak ya di mata pelajaran itu Pak, apa matematika itu loh Pak. Oh begitu. Iya. Baiklah. Jadi tujuan atau keinginan Mbak Siva dari hasil ngobrol dengan Pak Guru ini apa coba? Saya sebenarnya sudah males Pak, tapi Pak Hermawan itu mencoba mengobrol dengan saya, tapi saya pikir dengan saya mengobrol dengan Pak Hermawan itu saya bisa menyelesaikan masalah saya Pak. Iya, bagus. Permasalahan yang mana ya Mbak Siva? Ya itu Pak, nilai saya kan beberapa hari ini jelek Pak. Di mata Oh, pelajaran itu, matematika di Pak Guru itu loh Pak. oh iya. Tapi Pak Her jangan bilang-bilang ya sama Pak Aris itu loh Pak yang ngajar itu loh. Oh gitu. Iya. Iya. Yang ingin dicapai berarti Mbak Siva ingin tadi supaya clear Iya betul. permasalahannya. Kemudian ada Betul. yang lain lagi? Ya saya ya ada sesuatu ya Pak, saya ingin mengungkapkan curhat istilahnya lah Pak lah, karena saya merasa tidak nyaman dengan Pak Aris itu ya. Mungkin Baiklah. itu yang menyebabkan saya nilainya agak jeblok beberapa hari ini. Oke, baiklah Mbak Siva. Coba ceritakan permasalahan-permasalahan atau perasaan yang Mbak Siva alami saat ini. Baik Pak, saya itu mungkin hanya perasaan saya atau bagaimana ya. Pak Aris itu kan membuka les. Nah, di kelas itu
itu hanya saya yang ndak ikut les. Oh, begitu. Mengapa Iya. kok tidak ikut les toh Mbak Siva? Ya, saya kan waktunya repot, Pak. Saya rumahnya jauh dari sekolah. Saya Iya. harus pulang dulu. Saya juga bersepeda, Pak. Jadi kalau saya harus ke tempatnya Pak Aris itu, saya itu eh, sangat capek, Pak. Jadi saya memutuskan untuk tidak les. Saya berusaha untuk belajar sendiri di rumah. Tapi kok akhirnya kok ada perbedaan ya dari sifat Pak Aris itu di kelas. Kalau Bapak boleh tahu nih, perbedaannya apa coba yang Mbak Siva rasakan, yang membedakan antara Mbak Siva dengan teman-temannya yang Mbak Siva rasakan? Sepertinya itu semester kemarin itu di PTS kemarin, hasil PTS kemarin itu Pak, saya itu kan nilainya sudah bagus-bagus Pak. Tapi kok Ya, di laporan ke orang tua itu nilai saya kok jelek ya? Padahal saya merasa saya sudah bekerja keras, sudah belajar keras, tapi kok ya masih gitu ya Pak. Terus juga kadang saya merasa seperti apa ya, dibeda-bedakan dengan teman yang ikut les. Kan hanya saya sendiri yang enggak ikut les. Tapi ada satu orang ting yang enggak ikut itu juga itu apa menurut saya kok dia nilainya juga enggak bagus, juga tidak diperhatikan sama Pak Aris di kelas. Gitu, Pak. oh jadi perasaannya Mbak Siva dapat disimpulkan Mbak Siva merasa tidak perlakuan Pak Aris tidak adil karena tidak Betul. mengikuti les. Mm-mm. Kemudian nilai Mbak Siva turun atau tidak bagus di Iya, pelajaran Pak Pak. Mm-mm, Aris. Ya, mm-mm. bagus. Betul. Itu ada dua hal ya, Mbak Siva merasa tidak adil Terus dan mm-mm. nilainya kurang di tempatnya Pak Aris. Ada lagi Mbak Siva? Iya Pak, ada lagi. Di itu kan materi biasanya kalau ulangan itu Pak, dulu-dulu itu semua materi sudah disampaikan. Tapi kok beberapa kali ulangan itu ulangan kemarin itu ada materi yang belum pernah diterangkan, tapi kok dikeluarkan. Ya, yang tahu ya yang ikut les itu saja Pak. Saya belum Oh, ndak apa? Ndak nggak bisa mengerjakan lalu, Pak. oh begitu. Berarti Ya. ada merasa ketidakadilan dalam pemberian materi, begitu Iya. perbedaan. Baiklah, untuk permasalahan yang pertama ya tentang itu tadi, Mhm, tentang merasa tidak adil, mhm, tentang sikap Pak Aris yang tidak adil kepada Mbak Siva, apa mhm. yang telah Mbak Siva lakukan? Coba. Saya Pernahkah ada pikiran-pikiran atau eh, ada rencana-rencana atau solusi-solusi untuk memecahkan atau untuk mengatasi masalah ini selama ini Mbak Siva? saya sebenarnya pengen, Pak, itu bertanya langsung ke Pak Aris. Sebenarnya nilai saya itu, apakah memang lebih jelek dari teman-teman atau hanya pikiran saya saja ya, Pak? Saya pernah mau ingin menemui Pak Aris, tapi saya gimana ya, takut gitu Pak, segan tuh. Oh, begitu. Merasa takut atau segan. Apa yang Mhm. ditakutkan kalau Pak Guru boleh tahu Mbak Siva? Ya nanti saya ditanya, "Kenapa kamu ndak les?" Gitu. "Kenapa, menyalahkan Pak Guru?" Gitu. Saya takutnya gitu Pak, disalahkan malah. Tapi Mbak Siva belum pernah mencoba, coba dilaksanakan. Jangan, Gitu ya? iya, jangan takut untuk Mmm, mencoba, jangan mhm. berpraduga dulu atau suudzon dulu. Oh Ajaran gitu. agama kita kan tidak boleh untuk berprasangka buruk kepada yang lainnya atau Iya, kepada orang lain. Kemudian mhm. ini Mbak Baik Siva, Pak, baik, mhm, eh, keterkaitan dengan ketidakadilan tadi yang Mbak Siva mhm, rasakan dan mhm, baru pikiran Mbak Siva mhm, untuk melangkah untuk menyelesaikan masalah itu
Kemudian apalagi coba Mbak Siva yang kira-kira Mbak Siva bisa lakukan? Saya sebenarnya pengen tanya ke teman-teman yang ikut les. Sebenarnya di sana itu lesnya bagaimana sih? Apa saja yang dibahas? Apa memang betul yang dibahas itu yang soal ulangannya dibahas dulu atau enggak? Eh, tapi juga saya pernah enggak masuk beberapa hari, enggak ikut meetingnya dari Pak Aris, mungkin saya ketinggalan ya Pak ya? Oh begitu. Baiklah, ada beberapa alternatif langkah-langkah yang Mbak Siva ingin lakukan, yaitu yang pertama Mm-mm. mengkonfirmasikan kepada Pak Mm. Aris. Ya, Kemudian yang kedua tadi apa Mbak Siva? bertanya sama teman, sama Mbak Retno itu loh Pak. Bapak tahu Hmm. mungkin yang orangnya tinggi, cantik itu loh Pak, Oh iya, pinter. Saya yang pengen supel itu tanya, ya. ya. Ah, Saya pengen tanya ke Mbak Retno itu. Dia kan rajin les di sana. Saya pengen tanya, bagaimana sih cara Pak Aris itu kalau ngeles di rumah itu bagaimana? Gitu. oh begitu. Mm-mm. Dia ada dua kesimpulannya, ada dua langkah atau dua strategi yang Mbak Siva akan lakukan atau rencana Mm-mm. lakukan. Iya, Kemudian hmm, dari hasil diskusi ini bisa disimpulkan gimana Mbak Siva? iya. Mbak, mm, Saya yang pertama mau menemui Pak Aris untuk konfirmasi sebenarnya nilai saya itu memang betul-betul jelek atau hanya saya saja, kesimpulan saya saja yang berprasangka buruk. Yang kedua saya juga ingin bagus. juga ingin menanyakan ke teman Mbak Retno itu eh, sebenarnya ini di sana itu lesnya bagaimana dan saya itu mau mau meniru cara belajarnya meskipun saya tidak mungkin untuk ikut les karena tidak mungkin Pak saya jam 12 selesai meeting saya harus bersepeda ke tempatnya Pak Aris nanti selesainya sore saya kemalaman Pak saya takut di jalan takut apalagi dengan bersepeda tuh Pak takut hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi saya ingin bertanya, gimana tuh cara belajarnya di sana? Dan saya ingin mempraktekkannya di rumah, gitu Pak. Baik, itu Hmm. adalah capaian diskusi yang baik, kesimpulan Hmm. rencana yang Mbak Siva bisa lakukan. Hmm. Kemudian, apa komitmen dari rencana aksi itu? Ya, komitmen saya yang pertama, saya coba memberanikan diri Pak menghadap Pak Aris. Sepertinya seperti kata Pak Herm tadi, Pak Aris itu enggak seperti yang saya sangkakan. Mungkin Pak Aris itu lebih ramah, enggak galak, dan pasti tidak akan menghakimi saya. Itu Pak. Yang kedua ya, lebih semangat lagi belajarnya, gitu. Bagus sekali, luar biasa tuh Mbak Siva. Ternyata Mbak Siva mempunyai komitmen yang luar biasa, yang ide yang sangat bagus sekali. Kemudian Mbak Siva, coba mungkin ada eh, pihak-pihak atau teman atau mungkin siapa yang bisa membantu untuk pelaksanaan komitmen ini. Ya, saya mau minta tolong sama uh, Mbak Retno itu. Dia kan selain les di sana juga dia pinter. Dia sering ketemu sama Pak Ari. Saya ingin apa yang ada dalam hati saya nanti dicoba saya dihubungkan gitu loh Pak. Mungkin dengan ditemani Mbak Retno saya akan lebih nyaman nanti bicaranya dengan Pak Aris gitu. Oke, nanti akan meminta bantuan dari Mbak Retno untuk menemani Ya, Mbak Siva mau dan kira-kira mau enggak ya Pak? Iya. tentu saja mau dengan pendekatan yang baik tentunya ya. Kemudian kapan nih waktunya komitmen ini akan Kapan ya? dilaksanakan? Sesegera mungkin. Ya, nanti saya coba. Ini Pak lah, nanti setelah meeting saya coba WA Mbak Retno untuk ini menghubungkan ke Pak Aris, biar saya jadi lebih lega, lebih clear gitu. Jadi permasalahan saya sudah bisa
diselesaikan, saya jadi lebih semangat lagi untuk belajar gitu, Pak. Ya, baik. Berarti nanti Mbak Siva menemui Mbak Retno untuk membantu pelaksanaan komitmen Mbak Siva. Ya, Kemudian besok langsung bisa action ya, iya Pak. mengklarifikasi semua masalah-masalah yang Mbak Siva hadapi kepada Pak Aris. Ya, Semoga Mbak Siva tidak murung lagi. Coba senyumnya mana? Ya, terima kasih. Siva ceria, yang pinter, yang baik, tentu saja akan kembali dengan sesudah permasalahannya dapat terselesaikan. terima Sukses selalu kasih Mbak ya. Siva. Terima kasih Pak Her atas bincang-bincangnya. Saya lebih bersemangat lagi. Makasih ya Pak. Terima kasih. Dua jempol untuk Mbak Siva. Sama-sama. Demikian Pak Teguh. Nggih, matur nuwun, luar biasa peran yang dibawakan oleh Pak Hermawanto dengan Ibu Khoiroh terkait dengan kasus yang kedua. Tadi saya menyimak dari awal. Yang pertama apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Pak Hermawanto yang sudah begitu menguasai teori dari coaching. Dari awal tadi coaching sudah mampu menggali tujuan dari kursi untuk berdiskusi, kemudian mampu mengidentifikasi, memancing menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, sehingga kursi yang tadinya agak-agak ngambek, males, tidak mau berkomunikasi, akhirnya termotivasi untuk berkomunikasi. Kemudian coaching juga mampu membangkitkan keinginan diskusi muridnya. Tadi saya sempat teringat tadi malam dengan Bu Khoiroh, ini juga saya agak repot. Ini muridnya memang luar biasa beliau ini. Kemudian untuk keterampilan bertanya, menyimpulkan dan memberikan umpan balik, ini coaching sudah sangat respect terhadap kursi, ditunjukkan dengan ucapan, gestur, bahasa yang sesuai dan mampu menimbulkan rasa nyaman bagi kursi, sehingga ia mampu mencurahkan apa yang menjadi kasusnya, masalahnya, sehingga secara tidak langsung kursi dipantik untuk mampu mencari solusinya sendiri. Kemudian kursi juga sudah memotivasi dan mampu menggali potensi dari kursi yang akhirnya dapat mencari solusi bagi masalahnya sendiri. Kesimpulannya, keterampilan dan langkah coaching yang Pak Hermawan lakukan sudah sangat baik. Top. Terima kasih Pak Teguh.